Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin dokter, perkenalkan nama saya Nur Atika Rahab, NPM 2108260270. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik pada remediasi blok basic organ sistem spesial sense, reproduksi, dan urinary tract. Jadi di sini saya akan membawakan topik tentang sistem reproduksi baik pria maupun wanita, di mana sistem reproduksi wanita ini terbagi kepada ovarium, saluran reproduksi, serta organ pendukung, di mana ovarium ini sendiri fungsinya berperan penting dalam sistem reproduksi wanita dengan menghasilkan ovum yang merupakan sel reproduksi wanita yang siap dibuahi. Ovarium juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan menjaga kehamilan. Struktur dari ovarium ini terdiri dari folikel yang berisi ovum dan korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Folikel berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan ovum, sedangkan korpus luteum menghasilkan hormon yang penting selama masa kehamilan. Untuk saluran reproduksi dari wanita ini ada 3, yaitu tuba falopi, rahim, dan vagina. Di mana tuba falopi ini sendiri berfungsi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses bertemunya spermatozoa dengan ovum. Disinilah proses fertilisasi biasanya berlangsung terjadi. Untuk strukturnya ini sendiri, tuba falopi memiliki bagian vaban seperti fimbriae yang berfungsi menangkap ovum dari ovarium dan lumen sebagai saluran utama transportasi ovum menuju rahim. Selanjutnya ada rahim yang berfungsi organ utama untuk tempat berkembangnya janin selama kehamilan, menyediakan lingkungan yang aman dan nutrisi yang cukup. Lapisan itu terdiri dari endometrium, lapisan dalam yang mengalami perubahan setiap siklus, myometrium, lapisan otot polos yang mengatur kontraksi saat persalinan, dan perimetrium atau lapisan luar. Selanjutnya ada vagina yang berfungsi saluran kelamin bagian luar sekaligus jalan keluar saat persalinan maupun saat menstruasi. Juga tempat masuknya sperma saat berhubungan seksual. Di mana organ pendukungnya itu ada kelenjar payudara yang berfungsi menghasilkan dan memproduksi ASI atau air susu ibu untuk memberi makan bayi yang baru lahir. Komponennya itu alveoli sebagai tempat produksi ASI dan ductus susu sebagai saluran pengangkut susu pekuting. Selanjutnya pada sistem reproduksi pria terdapat testis, saluran reproduksi, dan organ pendukung, di mana testis ini berfungsi menghasilkan sperma yang diperlukan untuk reproduksi dan hormon testosteron yang mengatur ciri-ciri kelamin pria serta pemeliharaan sistem reproduksi. Strukturnya terdiri dari tubus seminiferus yang tempat spermatogenesis berlangsung dan interstitium yang mengandung sel-sel penghasil hormon. Di mana saluran reproduksi pada pria ini meliputi epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Di mana epididymis berfungsi tempat penyimpanan sementara dan pematangan sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Dan vas deferens ini berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju saluran ejakulasi, sementara ductus ejaculatorius berfungsi tempat pengeluaran sperma dan cairan semen saat ejakulasi berlangsung. Selanjutnya pada uretra berfungsi sebagai saluran keluar untuk sperma saat ejakulasi dan urin saat buang air kecil. Di mana organ pendukung dari sistem reproduksi pria ini ada kelenjar prostat dan vesicula seminalis, di mana kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan semen yang mengandung nutrisi dan zat pelindung sperma agar tetap hidup. Dan vesicula seminalis ini berfungsi menghasilkan cairan nutrisi semen yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma dan meningkatkan motilitasnya. Nah, untuk proses reproduksi ini sendiri pada reproduksi wanita itu terjadi ovulasi, pembuahan, kehamilan, serta persalinan. Di mana ovulasi itu merupakan proses pelepasan ovum yang matang dari ovarium ke dalam tuba falopi, biasanya terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi. Selanjutnya ada proses pembuahan di mana proses sperma bertemu dan membuahi ovum dalam tuba falopi, membentuk zigot yang siap berkembang. Tempatnya umumnya berlangsung di tuba falopi sebelum zigot menuju rahim. Untuk proses berikutnya ada kehamilan, yaitu tahap awalnya itu zigot menempel pada lapisan endometrium rahim melalui proses implantasi, kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, di mana perkembangan janin ini terjadi dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Setiap trimester mengalami perkembangan organ dan sistem tubuh.
Selanjutnya adalah proses persalinan, di mana prosesnya itu kontraksi rahim menyebabkan keluarnya janin melalui jalan lahir. Untuk tahapan itu sendiri meliputi fase pembukaan serviks, pengeluaran bayi, dan fase afterbirth atau pengeluaran plasenta dan sisa-sisa kehamilan. Selanjutnya untuk siklus reproduksi ini sendiri ada meliputi siklus menstruasi dan hormonal pengatur, di mana fase-fasenya itu menstruasi yaitu pembuangan lapisan endometrium, ada folikular yaitu pertumbuhan folikel, ada ovulasi, pelepasan ovum dan luteal yaitu peningkatan hormon untuk menjaga kehamilan jika terjadi pembuahan. Durasi normalnya sekitar 28 hari, namun bisa bervariasi tergantung individu. Untuk hormonal pengaturnya itu ada estrogen dan progesteron, yaitu mengontrol siklus menstruasi dan kesiapan rahim untuk kehamilan. Ada hormon FSH dan LH, mengatur perkembangan folikel dan ovulasi, serta produksi hormon oleh ovarium. Nah, untuk perlindungan dan kesuburan, cara pencegahannya itu bisa menggunakan pil KB, kondom, sterilisasi yang berfungsi sebagai metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan itu meliputi usia, semakin bertambahnya usia, peluang kehamilan semakin menurun. Pola makan dan gaya hidup, pola makan sehat dan gaya hidup aktif meningkatkan kesuburan. Serta penyakit dan lingkungan, penyakit reproduksi dan faktor lingkungan dapat mengurangi kesuburan. Beberapa penyakit dan gangguan dari reproduksi pada wanita ada PCOS, yaitu sindrom ovarium polikistik, endometriosis, dan infertilitas, dan banyak bagian lainnya. Pada pria itu ada prostatitis, disfungsi ereksi, dan infertilitas. Peran teknologi dalam reproduksi itu, yaitu ada reproduksi berbantu, ada IVF atau in vitro fertilization atau teknologi pembuahan di laboratorium dan penanaman embrio ke rahim, atau ICSI, intracytoplasmic sperm injection, yaitu penyuntikan sperma langsung ke ovum untuk meningkatkan peluang pembuahan, serta penggunaan alat medis seperti ultrasonografi dan tes hormon dan analisis sperma. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada remediasi blok basic system organ, special sense, reproduksi, dan urinary tract pada kali ini. Saya sudah menyantumkan referensinya di bawah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.